Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayah bunda semua, khususnya yang tergabung dalam kelas Fatherman.id ya, atau yang tergabung dalam channel Telegram Fatherman dimanapun saat ini berada menyimak. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini di akhir pekan kita kembali bersua lebih cepat ya dari biasanya, karena biar Ayah Irwan bisa tidur lebih nyenyak karena terlalu larut malam. Waktu tidur lebih panjang Iya, jadi alhamdulillah ya. Malam ini Masya Allah ya, kita kembali mengadakan sesi question and answer atau tanya jawab yang memang kita niatkan ya, bagaimana kita untuk bisa berinteraksi lebih interaktif lagi di setiap pekannya. Dan tema kita memang hari ini tidak spesifik, tapi kita akan membahas seputar masalah pengasuhan dan tentu juga masalah keluarga. Dan tentu bersama kita selain kami, saya pribadi akan didampingi oleh guru saya Ayah Irwan Dinaldi yang Masya Allah ya, malam Ahad ya sangat semangat sekali ya. Ya, ini menandakan beliau selalu nampak awet muda ya. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Irwan. Gimana malam ini Ayah Irwan? Alhamdulillah habis makan ikan nila bakar restoran terbarunya. Oh iya, Benri. Iya ya. Waduh, saya nggak enak harus diinformasikan ya. Masya Allah, bagi wilayah teman-teman, Ayah Bunda, wilayah Bintaro dan sekitarnya, terutama Jalan Cagi Raya, silakan singgah mampir ke rumah makan sederhana kami, rumah makan Kito Basamo. Nah itu di daerah dekat Mitra 10 di Cagi Raya. Di Bintaro ya. Malam ini insya Allah seperti biasa question and answer atau tanya jawab ini seputar pengasuhan keluarga dengan beberapa prosedur yang kita terapkan. Yang pertama, malam ini ya kita ingin menyimak dulu siapa saja yang sudah hadir, dari daerah mana kami persilakan. Insya Allah dari Depok, Medan ya. Wah, ada juga di Kolaka, Ciganjur, Pangkal Pinang hadir juga ya. Ciganjur, Majalengka juga ada, Palembang, Aceh, Bandung, Makassar, Depok hadir. Insya Allah Pancoran, Bogor, Tegal, Masya Allah ya. Juga hadir ya bro. Sengkang tuh di mana Sengkang nih? Cibarusah ya, Jember. Juga di DIY ya. Ada juga Kalisari ya, orang Kalisari dekat Palu, Blitar, Tembagapura. Wah ini Papua, Tembagapura tuh Freeportnya Irwan tuh, teman-teman dari Freeport ya. Masya Allah. Ada Ibu Lukumba, Padang ya, juga Sengkang itu Sulsel ya, Masya Allah. Ada juga Tangerang, Banten, dan Kota Hujan Bogor. Wah, ya Masya Allah, mudah-mudahan hari ini. Papua itu sekarang udah jam berapa Sat? Beda 2 jam lama kita, berarti saat ini setengah 10 ya, Masya Allah ya. Ayah bunda semua, kita seperti biasa supaya adil, yang resen kami harus lower hand lagi ya, supaya tidak hadir karena kita belum mulai. Jadi perlu kami sampaikan aturan pertama bahwa satu, kita akan memulai diskusi tanya jawab setelah kami sampaikan. Setelah ini yang memulainya, yang kami respon adalah yang mengangkat raise hand lebih dahulu. Silakan dari sekarang. Seputar pertanyaan apapun, masalah tanya jawab keluarga ya. Yang kedua adalah yang ingin tanya jawab ya, kami harapkan sebisa mungkin karena interaktif menyampaikannya on cam ya, jadi kami bisa melihat dan sebutkan asal dari mana. Yang ketiga bahwa pertanyaan seputar masalah seputar keluarga, seputar pengasuhan, dan kami tidak batasi sampai sepuasnya untuk bertanya dengan kami. Dan tentu saja kami juga punya hak juga nanti untuk menjawab, apakah bisa menjawabnya secara seluruh atau tidak. Dan masalah waktu kapan selesainya ya, kami mungkin kalau sudah lelah mungkin paling lambat jam 9 kita akhiri ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa selesai paling lambat jam 9 ya. Sebelum kita mulai, mari kita lafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Irwan sudah siap Ayah Irwan? Insyaallah Ustaz. Ya, dan mari kita mulai dari Mas Arif Wibowo. Ya, Masya Allah, silakan. Disebutkan asal daerahnya.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin konsul satu pertanyaan ya. Jadi kalau anak udah umur 15 tahun ke atas, nah, itu ada kendala dengan kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, kira-kira bagaimana cara treatment untuk memberikan konsekuensi ya atau apa ya pelajaran ya sehingga dia bisa lebih bertanggung jawab ya terhadap berbagai kewajiban yang harus dia lakukan secara umum ya. Baik. Jadi kewajibannya bukan cuma kewajiban agama tapi juga kewajiban yang lain. Ya, baik. Karena kadang-kadang konsekuensinya terlalu keras, anaknya melawan begitu ya, malah jadi nggak efektif begitu ya. Tapi kalau kita nggak kasih konsekuensi ya tidak akan ada perubahan apapun. Ya. Baik, makasih Mas Arief ya berbicara tentang anak remaja. Laki apa perempuan nih Mas Arief yang mau tanyakan? Laki-laki. Laki-laki, oke ya, Masya Allah, jazakallah khair. Pertama, pondasi bahwa kita ingin mendisiplinkan anak. Disiplin itu memang hal yang menjadi pokok dalam pendidikan khususnya laki-laki ya. Tapi kita lupa bahwa sebelum kita menerapkan disiplin yang berujung pada konsekuensi, kita harus dulu menerapkan apa yang disebut sebagai penguat hubungan, yaitu namanya ikatan hati atau love atau cinta. Karena alih-alih kita akan mendapatkan respon setiap anak menyadari bahwa konsekuensi itu sebagai bentuk pendidikan, justru yang ada adalah semakin menjauh. Makanya yang harus kita nilai tahapan yang dibahas oleh para ulama sebelum kita memberikan beban konsekuensi, kita harus melihat dulu ya, at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Ikat hatinya sebelum kita kasih tahu sebelum kasih tugas. Siapapun khususnya para orang tua melihat ini sebagai hal yang harusnya dimulai dari ikatan hati yang kuat untuk bisa menerapkan disiplin. Yang kedua, ini penting untuk kita pahami. Anak-anak 15 tahun ke atas ketika bersikap yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, maka kita harus memandangnya bisa jadi ini adalah bagian dari apa yang kita kenal sebagai utang pengasuhan atau disebut sebagai parenting debt. Kenapa? Berarti kita melihat bahwa ada hal yang tidak dipenuhi di masa kecilnya yang mungkin membuat dia tidak memiliki komitmen terhadap sebuah aturan. Nah, biasanya kedisiplinan ini akibat tidak hadirnya figur ayah, terutama di masa-masa 7-15 tahun. Ini kan masa ketika anak belajar untuk meniru, belajar untuk mensimulasikan hidup. Biasanya ayah yang tidak terlibat tidak membuat anak memiliki yang namanya apa yang disebut nama aturan dan struktur, sehingga dia hidup tanpa yang nama aturan. Maka yang paling penting penuhi dulu apa yang menjadi kebutuhan anak, berutangnya bagaimana seorang ayah terlibat di dalam fase umur ini. Bagaimana kalau ayah nggak ada, maka figur ayah diwakili oleh sosok yang lain itu juga memberikan. Yang jelas kalau ada seorang guru atau seorang kakak atau paman ingin mengganti figur ayah, mulailah dengan tahapan menjalin koneksi dulu ya, connection before correction. Jalinlah koneksi. Kalau kita terburu-buru menerapkan yang namanya konsekuensi sementara kita belum terjadi koneksi, maka yang jelas sudah mulai muncul barrier di antara kita. Maka kita lihat sejauh mana kita dikenal oleh anak sebagai sosok yang menyenangkan dulu, sosok yang memberikan cinta. Kalau kita sudah dikenal minimal dalam beberapa kali interaksi, maka konsekuensi dipahami anak bukanlah sebagai hal yang berujung pada kebencian, tapi konsekuensi dianggap oleh anak sebagai bentuk dari tanggung jawab. Karena yang jelas konsekuensi dalam Islam itu bukanlah yang kita pahami sekedar hukuman. Yang paling penting konsekuensi adalah harus dimulai dari kesepakatan. Jadi setelah terjalin ikatan hati, bikin kesepakatan. Yang kedua, bikin konsekuensi yang sangat relate dengan kesalahan. Jadi jangan gini, anak misalnya nggak ngerjain PR, hukumannya push up, nggak nyambung. Nggak ngerjain PR itu sama push up tuh nggak nyambung. Kenapa? Karena memang tidak ada di hukum
konsekuensi sini. Yang ada anak makin semangat ngerjain PR, nggak ngerjain PR. Kenapa? Gara-gara itu dia jadi otot bicepnya muncul kan gitu ya. Jadi kalau ditanya, lu kok otot bicepnya kuat nih, gara-gara nggak ngerjain PR gitu ya. Jadi malah seneng gitu. Jangan-jangan kita curiga ada ini nggak pernah ngerjain PR gitu ya. Karena otot bicepnya kuat gitu. Jadi kita tuh harus memberikan sebuah konsekuensi yang sangat korelatif dengan permasalahan. Yang kedua, kaidah yang paling penting ketika pendisiplinan adalah at-ta'dib laisa ta'dzib, ya, mendidik bukan mengazab, ya, bukan menyakiti. Makanya kalau kita ngelihat ketika Nabi Adam didisiplinkan Allah ketika melanggar larangannya, Allah tidak menghukum Adam dengan dilemparkannya ke neraka, tapi yang jelas Allah menahan kesenangannya Adam, ya, ihbitu minha jami'a, ya, keluarlah kamu, ya, dari surga ini bersama-sama. Dikeluarkannya dia dari surga itu adalah isyarat bahwa ada kalanya seseorang yang melanggar aturan itu setelah dilalui kesepakatan adalah dicabut kesenangan atau hal menyenangkannya agar dia belajar. Misalnya kalau dia jamnya bermain, ya cabutlah jam bermainnya sesuai dengan kesepakatan. Tapi proses ini lagi-lagi hanya bisa diterima kalau kita sudah menjalin koneksi dulu sebelum kita memulai koreksi, bahkan sebuah beban untuk kita berikan hukuman. Ya, wallahualam bishawab. Silakan Irwan. Ya, makasih Ustaz Benri. Mas Arif yang dimuliakan Allah SWT, anak 15 tahun kalau kita melihat perkembangannya, yang pertama adalah tidak bisa berdiri sendiri. Itu yang pertama menurut saya. Jadi apa yang terjadi di anak 15 tahun itu nggak bisa dilepas dari apa yang dia dapatkan di umur-umur sebelumnya, gitu ya Mas Arif ya. Jadi kalau dia mungkin ada tingkah laku atau perilakunya yang tidak baik gitu, yang buruk lah dalam tanda petik, berarti memang ada persoalan yang dia nggak dapatkan di umur 0 sampai 14, 0 sampai 15 tahun. Nah itu yang menurut hemat saya perlu kita kaji secara jujur, secara objektif, apa-apa yang nggak didapatkan oleh anak-anak kita misalnya di umur 0 sampai 7 tahun. Bisa jadi ada anak yang atraktif berlebihan gitu, bisa jadi dia nggak mendapatkan kehangatan atau yang lain-lain di umur 0 sampai 7 tahun. Bisa jadi kenapa anak-anak nggak terlalu peduli dengan apa, misalnya kalau disuruh ini dia ngelawan, bisa jadi yang disebutkan Ustadz Benri di usia mumais dan baliknya dia tidak terlatih untuk mendapatkan konsekuensi. Mungkin dia terlatih untuk mendapatkan hukuman. Apakah beda konsekuensi dengan hukuman? Kadang-kadang kita menyebutnya sama, tapi memang secara sederhana Ustadz Benri tadi menyampaikan konsekuensi itu niatnya adalah untuk menghebatkan anak. Tapi kalau hukuman itu niat kita adalah untuk menjatuhkan anak. Jadi kadang-kadang tidak berhubungan dengan tumbuh kembang anak kita. Jadi kalau menurut saya adalah 15 tahun, ayo lihatlah seperti apa dia di umur 0 sampai 15 tahun. Nah ini para ahli menyebutnya dengan disiplin positif gitu Mas Arif. Jadi kita melihatnya kalau ada tingkah laku anak-anak kita nggak langsung mengatakan wah anak bermasalah ini, tidak. Tapi kalau disiplin positif itu adalah lihatlah yang seperti Ustadz tadi katakan, koneksi kita, lihatlah substansi apa yang sudah kita berikan kepada anak kita di umur 0 sampai 14 tahun, 0 sampai 15 tahun. Ayo lihatlah secara jujur, jangan-jangan anak-anak bertingkah laku seperti ini mungkin juga ketika di umur 7-14 tahunnya dia tadi Ustadz Benri sampaikan tidak mendapatkan kehadiran ayah yang terikat dan terlibat dengan keadaan anak-anak laki-laki terutama. Itu anak-anak 15 tahun. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau saya mengusulkan ke Mas Arif, satu, ayo lihatlah kebutuhan anak-anak kita. Sering orang menyebutnya gini Mas Arif, perilaku yang ada di anak-anak kita di umur 15 tahun ke atas itu, begitulah sebenarnya keadaan internalnya dia. Kalau ada perilaku yang buruk gitu, beritulah keadaan internal dia sebenarnya. Kenapa dia berperilaku buruk? Bisa jadi ada kecerdasan emosional dia yang kita nggak tunaikan, kita nggak ajarkan di umur 0 sampai 15 tahun. Kenapa dia sekarang suka membantah, suka membangkang, suka ngomong kasar dan lain-lain? Bisa jadi ini lupa kita simulasikan di umur 0 sampai 15 tahun. Jadi menurut saya yang pertama adalah lihatlah kebutuhan anak kita. Kenapa dia sekarang suka melawan? Kenapa dia suka membangkang sekarang? Nah lihat apa sih kebutuhannya? Oh bisa jadi kebutuhannya didengar gitu loh Mas Arif, atau kebutuhannya adalah dia nggak tahu sebenarnya bagaimana cara mengungkapkan kalau marah itu gimana, kalau kecewa itu seperti apa. Itu satu. Yang kedua adalah
menenangkan diri. Jadi menenangkan diri ini kalau diistilahkan itu adalah ayo kita bedakan mana orang, mana masalah gitu ya Mas Arief ya. Mas Arief seringlah melakukan ini. Ketika kita berhadapan dengan anak kita, mari kita bedakan mana anak kita, mana perilaku buruknya gitu. Khawatirnya kalau kita nggak bedakan, kita akan ngejudge anak. Kalau ngejudge anak, boro-boro gitu Mas Arief akan terjadi perubahan, anak-anak justru akan menendam ke kita. Jadi bumerang nantinya gitu loh Mas Arief. Jadi kalau yang kedua itu adalah kita yang nggak kita suka itu adalah perilakunya, bukan anaknya. Jadi jangan sampai kita mengatakan kamu kenapa sih nggak dengar, kenapa sih taruh di mana sih otak kamu, sampai gitu loh Mas, gitu ya. Jadi yang kedua adalah bedakanlah mana masalah, mana anak kita. Nah, yang ketiga adalah cara membedakannya seperti apa. Nah, polanya yang sering kita dengar juga gitu di video-video yang sudah teman-teman dengarkan itu ada pola kalau dengan anak itu jangan langsung, kalau ada stimulan dari anak jangan langsung respon. Kalau ada stimulan dari anak kita stop dulu, kemudian kita think, kemudian kita choice respon kita apa. Kenapa kita bertindak begitu? Karena khawatirnya gitu apa yang dia lakukan itu bukan itulah sesungguhnya persoalannya dari anak kita. Nah, yang ketiga adalah bisa jadi anak kita yang tadi saya sebutkan itu dia membutuhkan simulasi. Dia membutuhkan bagaimana sih caranya, misalnya gini, cara dia bicara dia nggak suka dengan kita, atau cara dia mengungkapkan bahwa dia nggak setuju dengan apa yang disampaikan, dia nggak setuju apa yang disampaikan oleh ayah atau ibunya. Nah, itu butuh simulasi gitu ya Bunda. Dan ini memang mengulang dan membutuhkan ekstra dari kita untuk mengulang kepada anak-anak kita yang umur 15 tahun ke atas gitu. Seharusnya kan ini sudah kita selesaikan proses ini di umur 0 sampai 15 tahun sampai 14 tahun. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan gitu Mas Arief. Allahu a'lam Ustaz. Insyaallah ya. Insyaallah ya, jazakallah khair Ayah Irwan yang melengkapi sekali pertanyaan dari Mas Arief. Sekali lagi Ayah Bunda yang ingin berinteraksi kami pertanyaan hari ini seputar masalah pengasuhan dan keluarga, entah itu Pak Sutri, dan insyaallah kami usahakan sesuai dengan dijawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Dan kita lanjut berikutnya ke Mbak Selvi atau Ummu Mujahid ya, atau silakan pada Bunda Selvi ya untuk bertanya. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin pertanyaan yang pertama gitu ya. Pertanyaan yang pertama, pendekatan saya sebagai istri ya, saya sebagai istri kepada suami untuk bersama ya, dari sisi pengasuhan ya, kalau saya kan sekarang anaknya 4 Ustadz ya, 4 yang suami itu sadar pentingnya pengasuhan itu di anak ketiga. Di anak ketiga, jadi 1, 2 itu masih ini ya, masing-masing pengasuhan seutuhnya diserahkan kepada kepada istri, dan suami totalitas mencari nafkah. Jadi kesadaran itu tumbuh nanti di anak ketiga. Hanya saja Ustadz, hanya saja itu kadang masih sering miskomunikasi. Yang lagi saya bangun sekarang itu adalah me time bersama beliau untuk, kalau secara ini kan kurikulum yang saya bangun di rumah itu adalah suami dan secara teknis adalah saya. Nah, cuma kadang sering miskomunikasinya mungkin dari saya pribadi yang bukan juga 24 jam ya, artinya full time bersama anak. Dan suami itu yang memang ya seringnya di luar. Ya, yang saya minta ke suami itu hanya satu, karena beliau itu pagi sampai sore di luar. Yang saya minta ke beliau itu untuk menemani tidur anak-anak. Nah itu. Jadi apakah cukup seperti itu agar miskomunikasinya berkurang saya dengan suami, atau ada
tambahan-tambahan yang urgent yang memang harus saya dan suami bisa sejalan. Baik, Masya Allah. Ya, itu satu. Boleh ditambahin Ustaz? Silakan. Ya, oke, yang pengalaman pernikahan, saya itu masih punya luka pengasuhan dan saya meminta kepada suami itu di anak kedua. Waktu itu karena masih Bapak baru bertemu dengan circle pengasuhan ya di komunitas akhwat, saya minta ke suami untuk menemani saya atau membantu saya itu untuk belajar minimal mendukung secara moral dengan luka pengasuhan saya, Ustaz. Luka pengasuhan itu ya semoga Allah mengampuni kedua orang tua saya, semoga Allah juga menempatkan beliau di tempat yang terbaik, memaafkan semua kesalahan beliau. Jadi luka pengasuhan yang secara fisik itu saya dapatkan di waktu kecil dan alhamdulillah sampai anak 4 itu tidak terjadi. Tetapi biasanya di kata-kata. Ya, fisik alhamdulillah saya bisa jaga dan saya bisa tahan, Ustaz, tapi biasanya itu yang otomatis keluar itu adalah di kata-kata secara zohir. Itu yang mungkin suami kadang sering trik suami yang ambil itu kalau sudah mulai naik tensi biasanya kalau ada suami di rumah itu suami yang mengambil anak-anak. Nah, gitu. Supaya tidak terlampiaskan gitu. Yang jadi tanda tanya ini, Ustadz, kalau suami nggak ada di rumah, gitu kan, terlebih dengan anak 4, yang pertama itu 8 tahun, 7 tahun, 3 tahun, dan ini 1 tahun beberapa hari, yang keempat. Jadi itu kan berentetan. Iya. Ya, jadi mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam katum ya Bunda Selvi atau Umu Mujahidah. Jazakallah khair ya sudah berbagi, dan ini mungkin mewakili sebagian besar penanya. Ada juga mungkin yang langsung berkata saya banget itu gitu ya. Poin pertama mungkin terkait dengan suami ya, yang katanya tadi baru bisa merasakan bahwa mau terlibat pengasuhan justru di anak ketiga. 1, ketika suami mau terlibat, hindari kata-kata yang merusak pride-nya suami. Bisa dengan kata-kata tumben kamu, nggak boleh tuh. Karena sejatinya yang harus kita jaga itu justru rasa puas dan rasa bangga yang membuat suami mau untuk misalnya meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga hal yang harus kita lakukan pertama kali dengan apapun yang dilakukan meskipun tidak sempurna, yuk para istri berucap sesuatu yang membuat suami mau terus untuk melakukan, seperti ucapan makasih. Makasih ya bang, makasih ya. Serasa makasih adalah apresiasi yang membuat dia berusaha untuk mengupgrade terus-terusan. Ya memang tidak ada yang namanya langsung menjadi ayah hebat. Saya, ayah Irwan, siapapun tidak pernah mengklaim bahwa kami ayah hebat, tidak ada. Kami memang masih terus belajar, tapi selagi masih punya niat untuk perbaiki diri, itu modal dasar banget. Kalau sudah punya tekad, masih bisa kita perbaiki dan kita tingkatkan. Nah, tadi sudah jelaskan seringkali miskomunikasi nih terkait dengan memang hal yang harus dilakukan kalau kita melakukan couple time bersama ya, waktu bersama dengan pasangan. Selain kita berbicara hal-hal yang menyenangkan, maka pembicaraan serius kita mungkin terkait dengan roadmap. Memang roadmap pengasuhan itu kita wujudkan dulu. Ada 2 nih, ada roadmap pernikahan, ada roadmap pengasuhan. Jadi kita jangan sampai tatarannya cuman di leading gitu. Misalnya Umu Mujahidah bilang gini, kamu cuma nemenin tidur ya. Bukan itu esensi dari komunikasi yang kita bangun. Komunikasi yang kita bangun harusnya sudah berbicara apa nih yang mau kita bikin di pernikahan kita ya. Misalnya target-target yang terkait dengan masa depan ya, project apa, kan ada 3
3 hal yang dibangun di rumah itu. Satu, rumah sebagai al-ma'wa, al-maskan, rumah tempat menyenangkan itu yang gimana sih? Yang kedua, rumah yang sebagai al-madrasah, rumah yang kurikulum mau kita bangun gimana? Yang ketiga, sebagai namanya al-markas, adakah proyek yang mau kita bangun sebagai sebuah gerakan di dalam rumah. Barulah nanti kita bikin roadmap pengasuhan. Nah, roadmap pengasuhan itu kita juga mau tidak mau harus mengenali kalau anak laki-laki itu apa ya secara umum, termasuk anak kita tuh apa, anak perempuan tuh apa. Karena kalau kita nggak kenali nanti kita pakai hal yang mungkin terkait dengan insting saja. Karena itu memang nggak bisa dalam hal ini kita berbicara tentang komunikasi ini karena masih pakai istilahnya Irwan itu adalah caraku dan caramu. Harusnya kan pakai cara kita. Nah, idealnya kalau mau pakai cara kita, Bunda atau Ummu Muhajaidah mau tidak mau meluangkan waktu bersama pasangan belajar. Ya, kalau misalnya kami alhamdulillah kan bikin kelas online tuh, kelas online Fatherman, dan itu ada pendidikan laki-laki, pendidikan perempuan, itu kan bisa ditonton bareng, tonton aja, ikut aja gitu bareng gitu. Jadi maksudnya ada sebuah hal yang kita bisa perbaiki bareng-bareng gitu. Karena gini, nggak bisa seorang istri menerjemahkan berdasarkan maunya aku dan maunya kamu, bukan. Harusnya sudah mulai ketemu kata kuncinya, sepertinya kita harus memulai dari anak kita nih yang umur 2 tahun nih harus kita apakan ya, yang umur 5 tahun nih bagaimana nih, ya yang umur 8 tahun bagaimana. Harusnya konsepnya bermula dari situ. Jadi kalau saya garis bawahi betul tuh tentang bagaimana kesepakatan yang dibangun terkait dengan roadmap itu dimulai dari mana? Kita dalam hal ini memiliki rujukan atau sumber yang sama. Kalau miskomunikasi itu terjadi biasanya karena rujukan sumber yang dipakai berbeda. Yang kedua masih terkait dengan miskom ini, jangan merasa lelah untuk misalnya perbaiki cara kita. Kan gini ya, tidak ada satupun di antara kita yang mungkin punya kemampuan komunikasi yang bagus. Yang namanya miskomunikasi yang berujung konflik itu biasa, tapi justru ada pelajaran penting dari situ. Apa pelajarannya? Di situ kita belajar pola, minimal gini, ternyata berbicara tentang ini kepada suami belum siap, atau hal ini sepertinya belum nyambung nih. Dan ketika kita melihat ini sebagai sebuah tantangan, kita akan berusaha memperbaikinya. Saya mengalami kok ya, kalau saya bilang pernikahan saya pun tidak bisa lepas dari miskomunikasi ya, walaupun bisa dibilang mungkin sebagai praktisi parenting, tapi tetap kadang sama istri ada hal yang kok kita nggak sejalan, tapi di situ kita diskusikan dan akhirnya ketemu titik temunya, yaitu yang kita pelajari. Nah, kalau yang kedua nih terkait dengan bagaimana luka pengasuhan yang dialami ya. Memang satu poinnya kalau luka pengasuhan itu yang kita lakukan dalam hal ini kepada orang tua kita, mau nggak mau memang kita mulai dengan hal yang paling utama, memaafkan. Memaafkan itu penting, fondasi pertama. Tapi beda ya, memaafkan beda sama melupakan. Karena kalau kita punya masih punya rasa deg-degan, khawatir, apalagi kalau udah disebut nama orang tua kita, walaupun kita bilang saya udah maafin, tapi sejatinya itu belum selesai. Maka yang harus kita lakukan, maafkan dulu. Kalau kita masih punya perasaan-perasaan negatif itu, mau nggak mau dibantu oleh profesional. Tapi yang kedua, selain kita memaafkan, kita juga perlu misalnya juga melihat efeknya. Kalau misalnya saya ini tidak bisa berkata-kata mesra, mungkin tangan kita nggak menyakiti, tapi kata-kata tuh masih menyakiti. Ya itu harus kita pahami, wajar. Kenapa? Karena isi kepala kita itu seperti teko yang memang menyerap apa yang diisi di awal-awal. Maka yang kita keluarkan seperti teorinya Agim. Kalau diisinya dalamnya adalah air jeruk, keluar ada es jeruk. Kalau keluar isinya adalah kopi, ya keluarnya adalah kopi. Begitulah yang mungkin kita peroleh. Kalau dari kecil biasa menerima kata-kata negatif, maka itu juga kita keluarkan. Terus gimana supaya itu nggak terjadi? Ya Quran punya rumus sendiri. Kata Allah dalam surat Hud 114, innal hasana yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang banyak itu akan mengusir keburukan. Jadi kalau kita belajar dari teori ini bahwa gantilah isi kepala yang buruk, yang isinya negatif itu dengan memperbanyak. Caranya pertama, satu,
meminta tolong mas suami, apa yang selama ini tidak beroleh masa kecil. Ibuku tuh selalu menjelek-jelekan aku, misal ya, ibuku atau ayahku selalu berkata-kata buruk. Maka suami mudah-mudahan bisa mengisi kekosongan ini dengan bilang kata-kata yang sebaliknya, antitesa. Ya misalnya mengatakan, makasih ya sayang, kata-kata sayang mesra, wah bidadariku, engkau belahan jiwaku, dan kata-kata yang kita anggap itu sebagai pengganti dari apa yang selama ini ada di kepala kita. Yang kedua, isi kepala kita bantu dengan perbanyak baca buku-buku yang memiliki kosakata indah. Salah satu saran saya adalah memperbanyak, ibu yang memiliki masalah itu adalah perbanyak bacaan sastra. Mungkin gak nyaman di awal, tapi membantu sekali. Ada pilihan kosakata, kosarasa yang lebih elegan untuk mewakili emosi kita yang kadang tidak stabil. Nah, tapi sejatinya luka pengasuhan ini bukan sekedar yang kita limpahkan dengan kata-kata, tapi masih terpicunya kita terhadap beban emosi, dan itu harus kita lihat. Apakah misalnya kita harus melatih diri untuk misalnya tidak terpicu dengan misalnya reaksi atau sikap anak. Kan gini ya, kenapa kita tuh mudah terpicu keluar kata-kata? Karena yang Ayah Irwan tadi bilang, kita terbiasa pakai sistemnya SR ya, stimulan respon. Kita lupa memberikan waktu untuk T-nya di tengah-tengah, apa tuh, thinking. Maka ketika udah naik nih, berikan ruang untuk kita mungkin menghindar dari anak. Ini kalau bisa saya melakukan ini bagaimana nih? Dan itu yang kita harus kita upayakan supaya kita tidak terbiasa merespon reaktif terhadap perilaku anak. Yang paling penting, kalau sudah terlanjur gimana Ustadz? Maka jangan sungkan untuk kita memperbaiki dengan minta maaf kepada anak supaya tidak terlalu lama anak menerima. Karena kalau kita teruskan kata-kata kita ini dan kita abaikan, maaf, kita sedang mewariskan tanpa sadar luka dari zaman ke zaman. Ingat, ada warisan selain utang dan uang yang kadang kita wariskan ke anak cucu. Selain utang dan uang, namanya warisan luka pengasuhan. Kita yang terluka sangat mungkin menjadi ibu yang mendidik anak dengan luka, dan akhirnya anak pun terluka. Dia bertumbuh jadi orang dewasa lain, dia dengan luka, dia didik lagi anaknya terus-terusan. Maka kita harus bertekad agar luka kita senti di kita aja, sampai kita akhirnya bisa membuat anak kita merasa bahagia dengan pengasuhan kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan ya Irwan. Ya, minum kopi dulu ya Irwan kalau ya. Merasa ada yang enggak, saya ini kepikiran saya, Masya Allah, ada berapa banyak itu di Indonesia ini yang mengalami yang sama seperti Mujahidah gitu. Mudah-mudahan anak-anak tidak diwariskan hal-hal yang tidak baik yang dialami oleh bapak dan ibunya. Mujahidah yang melakukan SWT, mudah-mudahan sesuai dengan namanya Umi ya, Mujahidah gitu. Saya menambahkan aja yang sudah sempurna disampaikan oleh Ustaz Bendri. Yang pertama soal bapak-bapak ini, satu, Mujahidah, penelitian menyebutkan bahwa kenapa suami-suami itu ogah gitu ya, nggak mau terlibat dan bersemangat di dalam mengasuh anak-anak. Satu adalah lelahnya nggak terpahami. Dia lelah di luar itu tapi nggak terpahami. Misalnya gini, Mujahidah, ketika dia pulang itu jangan disedori soal anak dulu, tapi pahamilah kelelahannya dia gitu ya. Misalnya abang lelah ya gitu, atau bikin apa, itu yang menurut survei kelelahan itu banyak tidak terpahami. Dan yang kedua adalah persoalan tentang dia serba salah. Gendong anak begini dikoreksi, ini salah nih menurut ini gini gitu. Dengar nggak apa yang disampaikan Ustadz Bendri? Tangan tuh harus begini gitu. Baca dong buku Ustadz Bendri. Suami kerjanya banyak, baca buku segitu. Yang ada bab-bab yang penting baca aja Umi gitu ya, atau difotokopiin bab itu disampaikan ke suami. Serba salah gitu. Yang ketiga itu adalah merasa nggak mampu gitu. Ini saya tidak menuduh ya ibu-ibu ya, tapi kadang-kadang ibu-ibu bersemangat gitu ya, seolah-olah jadi underestimate terhadap para suami. Nah ketahuilah gitu bahwa sesungguhnya sebenarnya nggak ada seorang suami yang nggak punya mindful gitu terhadap anak-anak gitu, terhadap pengasuhan anak-anak. Sebenarnya dari awal suami itu sangat care dengan persoalan anak-anak. Cuman persoalannya gitu ya Bunda, persoalannya adalah
Bisa jadi seperti yang disebutkan tadi itu, kelelahan yang tidak terpahami, merasa serba salah dan merasa selalu tidak merasa mampu gitu ya. Nah, apa ini kaitannya? Kenapa suami tidak terlalu bersemangat gitu? Kenapa? Nah, satu kata yang disampaikan oleh Ustaz Bendi tadi itu adalah laki-laki itu dia butuh pride gitu. Dia butuh harga diri. Ayo kita hargai yuk gitu. Kita tempatkan pada tempatnya gitu. Supaya para suami ini bersemangat gitu. Suatu kebahagiaan bagi laki-laki itu menurut hemat saya adalah ketika kita mengatakan, abang ya Allah hebat benar abang komunikasi dengan anak kita yang pertama. Buktinya sekarang anak kita bersemangat gitu. Oh itu luar biasa gitu. Jadi jagalah pride ini supaya nanti suami-suami kita akan terikat dan terlibat di dalam pengasuhan. Bersemangat boleh gitu Bapak dan Ibu yang mulakan Allah SWT, terutama ibu-ibu. Tetapi tadi itu yang 3 yang tadi itu menurut penelitian harusnya kita pahami. Kemudian setelah itu barulah yang disampaikan oleh Ustaz Bendi tadi itu, ayo kita sama-sama. Tadi Bunda sudah sampaikan, Umi sudah sampaikan ada me time, tapi menurut saya us time harusnya ya, kita berdua tingkatkanlah intimacy dan passionnya, karena tingkatkanlah intimacy dan passion itu maksud saya hubungan secara batin ya. Mohon maaf ya Bunda ya, seperti yang dilakukan oleh Musulaim gitu ya, laki-laki membutuhkan apa ya, dekapan, membutuhkan eksplorasi, membutuhkan ya kebutuhan di bawah perut dan lain-lain. Nah itu sangat penting juga. Kemudian mudah-mudahan setelah kita menempatkan suami kita, ada pride-nya dia, ada kebanggaannya dia, lelahnya terpahami, kemudian dia nggak merasa serba salah gitu ya, menjadi orang yang benar-benar nggak tahu sama sekali gitu tentang pengasuhan ini. Sebenarnya dia tahu sebenarnya. Oh, Allah berikan fitrah ke laki-laki pada setiap laki-laki kok gitu ya. Nah kemudian yang ketiga adalah kalaupun ada salah gitu seperti Ummu Sulaim aja gitu, Ummu Mujahidah, Ummu Sulaim aja gitu. Jadi jangan terlalu banyak mengkritik gitu, tapi katakanlah kepada dia, bang bagusnya gini bang, menurut abang bagusnya gimana abang, gitu apa Bunda, ini usulan dari saya, ini boleh diterima boleh tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, luka pengasuhan itu ibaratnya gini Bunda, ada luka basah, ada luka kering, luka basah pengasuhan, luka kering pengasuhan, ada luka lebam begitu Bunda ya. Jadi memang kalau dia luka gitu Bunda, yang paling berat itu luka lebam. Jadi dia luka sakit tapi sampai ke dalam gitu lukanya. Nah para ahli mengatakan ini harus setuntas-tuntasnya menyelesaikan persoalan ini. Kenapa? Kalau tidak nanti akan muncul terus gitu Bunda, terutama ketika Bunda dalam keadaan mepet. Dan kemudian kita pernah dengar ya Bun ya, ada seorang ibu gitu yang kedekatannya, keberagamaannya sangat luar biasa. Mohon maaf ini ya sangat akhwat lah gitu Bunda ya. Dan sering ikut pelatihan parenting. Tetapi dari tangan ibu itu dia mencekek anaknya dan anaknya terbunuh gitu Bunda. Apa itu yang muncul itu? Inner child-nya yang muncul. Karena nggak tuntas inner child-nya. Yang kalau Ustaz Benri mengatakan dilupakan saja, tapi nggak bisa dilupakan. Emang harus kita tuntaskan. Sama seperti misalnya kalau di istrinya Ustaz Benri itu recall memori, kita ulang lagi memori kita kemarin. Itu seperti apa, yang kurang-kurang itu apa, kemudian kita melakukan reframing misalnya. Nah itulah sebabnya luka pengasuhan itu para ahli menyebutkan 3 saja gitu yang harus kita lakukan. Yang pertama muhasabah. Muhasabah itu yang tadi itu yang Ustaz Benri katakan harus recall memori. Apa sih yang salah-salah di masa lalu itu apa? Kemudian kita reframing gitu, muhasabah, kita self talk misalnya ke diri kita. Yang kedua itu adalah muraqabah gitu, kedekatan kita kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, libatkan Allah dalam persoalan ini. Yang terakhir adalah memujahidah sendiri, yaitu mujahidah gitu, mujahadah gitu maksudnya, sungguh-sungguh dan benar-benar sungguh-sungguh. Dan itu kita minta bantuan gitu kepada professional help gitu. Mudah-mudahan apa yang tadi Mujahidah rasakan, ada luka pengasuhan, kalau saya baca memang harus setuntas-tuntasnya. Kalau tidak nanti susah gitu ya. Nanti dalam keadaan kepepet akan muncul ini. Tapi yang saya contohkan tadi itu ada seorang omahan sangat dekat dengan Al-Quran, kemudian dia ikut pelatihan-pelatihan parenting, tapi inner child-nya belum selesai. Luka pengasuhan yang lagi luka basah, luka kering pengasuhan, luka lebam pengasuhan itu belum selesai gitu Bunda gitu ya. Tapi dia berusaha melupakannya. Ternyata nggak bisa. Dia recall memorinya, oh itu nggak boleh lagi saya lakukan. Tapi dia nggak melakukan reframing, dia nggak mau membuat bingkai baru gitu di dalam bingkai yang sudah tidak boleh digunakan itu sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ya. Jazakallah Irwan ya. Saya baru tahu tuh ada luka basah, luka kering. Ya, biasanya kalau luka basah itu harganya lebih mahal Irwan. Enggak deh luka kering. Itu aki. Iya.
Basah kaki kering. Iya, basah kaki kering, Masya Allah ya. Penting. Saya ngalamin itu Ustaz Bendri. Rupanya memang kadang-kadang kita menganggap luka gitu, udahlah gitu ya. Insya Allah bisa kok gitu ya. Tapi dia luka lebam Ustaz. Luka lebam gitu. Dalam lukanya gitu Ustaz. Betul ya. Mungkin ini pengalaman bagian kita pun pasti ada juga yang mengalami bagaimana kondisi yang dia di masa kecil yang mungkin sampai terbawa sampai sekarang ya. Baik Ayah Bunda, sekali lagi ahlan wa sahlan buat yang baru bergabung. Kita sudah hampir 1 jam ya, mungkin lewat 45 menit lah, di mana kita sudah memulai dari pukul 19.40 tadi tentang bagaimana sesi tanya jawab kita seputar pengasuhan dan keluarga. Bagi yang ingin bertanya cukup menunjukkan raise hand sesuai dengan urutan yang kami lihat di layar, sehingga kami mengambil dan menginvite sesuai dengan apa yang sudah nampak di kami. Mohon maaf kalau ada yang merasa saya dari tadi, tapi kami melihat dari apa yang nampak di sini. Yang kedua, bagi yang bertanya mudah-mudahan berkenan untuk menampakkan wajahnya, kecuali memang ada situasi yang tidak memungkinkan agar kami kenal dan menyebutkan nama daerahnya. Berikutnya, bagi yang menyimak pertanyaan dari siapapun, berharap bersabar, kami ingin mendengar, jadi kami tidak batasi. Kalau memang mau ngomong banyak untuk menumpahkan perasaan, mudah-mudahan kami bisa mendengarnya. Dan berkaitan tadi Ustaz Bendri, berkaitan dengan tadi inner child itu, ayah dan bunda bisa melihat di sebelah kanan ya, di sebelah kanan kalau dari layar kita ada buku yang menurut saya ini buku menarik banget yang membahas 0 sampai 7 tahun ya Ustaz Bendri ya. Iya, ini bukunya Kak Hilman ini sedang baru launching banget nih, baru 2 hari dan sudah banyak yang mesan ya, dan Masya Allah ini juga salah satu buku yang bagus banget karena Kak Hilman ini kami rekomendasikan karena beliau sangat mengerti tentang apa itu luka pengasuhan, karena beliau seorang psikolog yang mungkin dari hari-harinya di saat sehat itu menangani ini, karena beliau saat ini dalam kondisi sakit, beliau mengidap kanker yang harus dilaluinya sampai sekarang, dan dalam keadaan sakitnya masih produktif menulis. Nah, Ayah Bunda silakan baca itu buku yang parent time, dan pemesanannya nanti ada linknya di room chat. Jadi beberapa informasi yang bisa Ayah Bunda kenali bisa di ring dari sekarang. Dan sepertinya saya dapat kabar khusus untuk hari ini ada diskon ya, ada diskon nanti disampaikan oleh admin kami, yaitu diskon khusus malam ini saja kayaknya sampai besok ya. Ada kode kuponnya kalau nggak salah ya. Wah, ada Kang Dewa, memberikan rekomendasi. Wah, Masya Allah ya, Kang Dewa masuk juga di sini. Kang Dewa gabung mau tanya jawab juga sama kita ya. Di situ ada highly recommended kata Kang Dewa, dan Kang Dewa bilang tadi salah satunya adalah silakan beli ya. Dan satu lagi Ustaz Bendri, yang di foto yang terlihat di layar itu bukan Kak Hilman, itu Kak Syahid ya. Oh iya. Oh itu admin kami ya. Ya, yang sehari-harinya itu toko di belakang layar, sutradaranya kita lah. Yang terima kasih Mas Syahid ya. Dan Mas Syahid, apa informasinya kalau untuk buku, ada kode atau kupon? Ada khusus malam ini. Ini yang di sebelah ini tampilan depan website kita. Karena memang kemarin kan kita baru launch bukunya Kak Hilman Al-Madani yang Parent Time ini. Ini khusus pemesanan dalam beberapa waktu ini harganya sudah diskon. Jadi nanti silakan langsung ke websitenya. Oh, okay. Tapi tadi kan membahas soal beberapa kelas dari Fatherman juga ya Ustaz ya. Ya betul. Kelas dari Fatherman juga lagi ada diskon. Ini khusus untuk e-course kita, yaitu kelas komunikasi pengasuhan anak, lalu ada seni mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Ada kode kuponnya khusus Ustaz, namanya kode kuponnya family. Jadi nanti bisa dicoba, diskonnya itu sampai Rp50.000. Masya Allah. Jadi kalau perlu saya tampilkan sebentar, ini izin sebentar. Ada ininya, saya coba share screen sebentar ya Ustaz ya. Nah, nanti saat pendaftar nanti akan saya share linknya. Nah, saat join di sini sudah kelihatan ya Ustaz ya? Iya. Nah, ini ada beberapa kelas yang bisa dipilih. Nah, saat di bawah ini misalnya saya memilih sebentar. Ini agak susah diklik, komunikasi pengasuhan anak ya. Kenapa saya pilih ini? Ini kelas yang paling komplit nih kalau menurut saya nih, komunikasi pengasuhan anak. Nah, coba
Nah, di sini saat pemesanannya masukkan kode kuponnya family ya, pakai bahasa Inggris ya, jangan family bahasa Indonesia, nanti nggak keluar diskonnya. FAMILY. Ya, FAMILY. Oke. Nah, itu langsung keluar diskonnya Rp50.000. Oke, nih. 57. Nih. Jadi 397. Ya. Oke. Ini. Screennya tidak muncul, Kang. Katanya kita juga nggak muncul nih screennya. Nggak kelihatan. Oke, mohon maaf, ini sepertinya lagi ada error, nggak apa-apa. Kalau gitu saya infokan aja di link, jadi untuk teman-teman semua. Ya. Baik. Ya, ini intermezzo aja nih dari Mas Syahid. Nanti saya share linknya di room chat, tenang teman-teman semua ya. Baik, makasih Mas Syahid ya. Sama-sama, makasih Mas Syahid. Jadi bagi ayah bunda pertanyaan via interaktif raise hand tidak lewat chat ya. Mohon maaf kami dahulukan yang via raise hand. Jadi itu yang pertama. Dan bagi yang tadi masalah informasinya ada link yang nanti ayah bunda bisa lihat, klik, dan itu malam ini itu kesempatan untuk mendapatkan diskon dan bisa diumumkan ke tetangga dan yang lainnya ya. Bagi yang bisa kayaknya nih kelasnya Fatherman ada, silakan itu ya. Kami sebagai narsum ya mengikuti aja arahan dari admin ya dalam hal ini. Baik, kita lanjut untuk diskusi tanya jawab ya. Kita masuk ke Bunda Elsa nih. Bunda Elsa silakan. Elsa bisa mana nih? Bisa itu Frozen. Silakan, di mana lokasinya, Mbak Elsa? Masih di mute ya, silakan di unmute. Di Padang, Ustaz. Oke, silakan. Assalamualaikum, saya Elsa dari Padang. Warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya mau nanya begini Ustaz tentang luka pengasuhan. Iya. Jadi kan dalam luka pengasuhan itu kondisinya, ini bukan saya sendiri yang mengalami, ini juga adik saya juga mengalami. Jadi pola pengasuhan ibu saya itu keras. Karena dari saya umur 5 tahun, ayah saya sakit jantung, jadi ibu yang berperan semua dari cari makan, dari seluruh ibu, jadi ibu emang keras orangnya karena kondisi lah. Saya mau maaf sama luka pengasuhan itu sebagai saya. Cuman gini Ustadz, itu selesai sampai ibu saya. Ya, jadi selalu ada masalah, selalu ada selalu ada problem dalam kehidupan setiap waktu ke waktu. Jadi misalnya ketika saya masih berkeluarga sama suami saya, itu problemnya suami saya. Ketika saya bercerai, problemnya itu ke adik saya. Setelah adik saya selesai masih gimana gitu? Nah, itu problemnya sekarang anak saya menginjak remaja, problemnya ke anak saya. Jadi itu nggak selesai-selesai. Jadi menurut Ustadz, apa solusinya buat kami? Ya, baik ya, insya Allah. Terima kasih ya, jazakillah khair ya, Bunda Elsa yang di Padang ya. Insya Allah tanggal 2, 3, 4 tuh saya ada seminar di Padang, cuman belum tahu lokasinya di mana. Tapi yang paling penting begini ya, bahwa ketika tadi ceritakan orang tua yang bundanya atau ibu yang mengasuh dalam kondisi yang mungkin harus bekerja dengan berbagai beban emosinya, maka kita memandangnya gini, bahwa ada hal yang mungkin seorang ayah dan bunda di masa lalu yang tidak bisa mengungkapkan cinta secara benar ya, yang membuat mungkin kita merasa terluka. Perlu kita pahami, tidak ada satupun ayah dan ibu yang tidak mencintai anaknya. Percayalah bahwa mereka hanya kesulitan membahasakan cinta sesuai yang diharapkan oleh anak-anaknya. Sehingga ini yang seringkali terjadi ketika kita merasakan, kita akhirnya merasa kok seperti banget nih perlakuan orang tua saya kepada saya gitu ya. Tapi hakikatnya saya mungkin membahas dari sisi bagaimana berdamainya kita dengan apa yang dilalui masa lalu dengan beberapa hal yang bisa kita treatment dari hari ini. Yang jelas gini, kalau hal-hal yang tadi Bunda ceritakan
misalkan masalah itu terus berlanjut sampai ke anak, sampai apapun, pastinya Allah begitu sayang ya, karena dalam hadis tidaklah seseorang diberikan ujian oleh Allah ya, karena sekadar keujian itu berdasarkan kadar keimanan. Makanya yang paling berat itu kata para ulama imannya yang itu ya ujiannya para nabi, karena level imannya nggak sembarangan. Maka orang-orang yang diberikan ujian sampai dia merasa kok belum selesai-selesai ya, memang hakikatnya selesainya sebuah ujian itu nanti saat seorang ditentukan masuk surga atau neraka. Karena itulah diwisudanya manusia. Selagi masih hidup kita akan berada dalam situasi nggak lepas dari ujian. Hanya saja mungkin ada yang bilang tuh enak dia nggak diuji, kita nggak tahu bentuk ujiannya apa. Yang kita lihat kayaknya nggak diuji, padahal masih manusia selagi nafasnya masih berhembus pasti diuji. Cuman kita nggak tahu saja. Tapi yang jelas Allah tahu apa yang diberikan ke kita ini adalah sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. La yukalliful nafsan illa wus'aha, ya, tidaklah seseorang diberikan ujian kecuali berdasarkan kemampuannya. Nah, poinnya adalah kita diuji dengan hal seperti itu. Nah, ya apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah memang agar kita tidak menyesali apa yang terjadi masa lalu sampai berujung kepada hari ini yang kita rasakan. Luka yang kita torehkan sampai kepada anak kita atau kepada yang lainnya, maka mulailah dengan mengenang apa yang menjadi dasar nikmat Allah yang hari ini kita peroleh. Menghitung nikmat Allah tidak akan pernah bisa, tapi menghitung sambil menuliskannya itu salah satu cara mensyukuri apa yang kita peroleh hari ini. Seperti yang kita tulis misalnya, alhamdulillah saya sudah berumah tangga. Banyak orang yang masih jomblo, alhamdulillah saya punya rumah, banyak yang ngontrak. Saya pikir menuliskan ini penting. Kenapa? Ini salah satu cara menutup celah setan untuk masuk kepada sifat kufur. Salah satu yang diinginkan setan adalah kita akhirnya mengerutuki masa lalu dan merutuki apa yang diperoleh hari ini, karena kita lupa untuk menulis nikmat Allah. Maka menulis itu salah satu yang dianjurkan, ya. Tulislah sebanyak-banyaknya apa yang sejatinya sudah kita peroleh sebagai bentuk cara kita untuk ya mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Yang kedua, berikanlah, tulis juga ya daftar kebaikan dari orang tua yang mungkin kita anggap sebagai hal yang membuat kita merasa terluka. Sejatinya tidak mungkin ada orang tua, tidak mungkin orang tua kita itu nggak ada kebaikannya, pasti ada. Tapi mungkin tertutup karena kita masih menyimpan apa yang dirasakan di masa lalu. Nah, yang ketiga, berusaha untuk meningkatkan apa yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang terkendali dari sisi emosi ya. Karena efek luka yang paling mungkin kita rasakan itu adalah kita merasa ingin marah, kita mudah emosional dan tersinggung ya. Salah satu yang kita tumbuhkan agar luka ini tidak membuat kita menjadi pribadi yang terbawa adalah kita mengasah sifat empati kita. Empati adalah jawaban atas luka yang mungkin bisa kita sembuhkan. Makanya kalau ditanya apa sih luka pengasuhan itu, jawabannya luka pengasuhan itu obatnya adalah empati. Luka pengasuhan adalah obatnya empati. Karena empati itu akan membuat kita akhirnya akan membuat kita ya tidak mudah marah karena dia peredamnya. Makanya inilah salah satu yang kita latih ya, mengasah empati kita ya. Misalnya kita dengan terjun langsung ya, di antara yang Rasulullah ajarkan kepada salah satu sahabat yang mengeluhkan hatinya yang merasa keras ya, maka kata Rasulullah diberikan 2 resep, imisahu ra'salati mu'atimul miskin, usap kepala anak yatim dan beri makan orang miskin. Ini 2 resep ini yang akan mempengaruhi bagaimana mengasah empati. Dan paling penting bekerja sama dengan pasangan untuk menyelesaikan ini, karena sejatinya apa yang kita alami ini yang kita peroleh di masa kecil itu akan kita bisa lalui bersama dengan pasangan yang belajar saling menyempurnakan. Apa yang bisa kita obati, misalnya apa yang kita rasakan tidak nyaman, dan itu yang kita akan berdiskusikan dengan pasangan. Dan yang paling penting terakhir, berdoalah, karena sejatinya mudah-mudahan apa yang sejatinya kita alami dengan berat ini, sejatinya itu adalah cara Allah untuk menaikkan level kita. Belajarlah dari doanya
misalnya Asia mengalami suatu kondisi yang sangat berat dari pernikahannya dengan Firaun, dan Asia bersabar dengan Firaun karena dia mengkonversi amarah yang dimilikinya karena bersamikan Firaun dengan sebuah kebahagiaan di akhirat. Saya sarankan ya Bunda Elsa untuk menghafal doa yang diajarkan surah At-Tahrim ayat 11, doanya Asia, karena doa Asia ini penting untuk kita, jadi semangat kita untuk mengkonversi segala hal yang kita rasa tidak nyaman selagi kita masih hidup. Apa bunyi doanya? Rabbibni li'indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Jadi ketika kita merasakan kok lelah banget ya, kok nggak berselesai-selesai ya, maka bangunlah, berharaplah apa yang kita rasakan lelah ini berujung kepada kebahagiaan di surga ya, dengan istana yang dipersiapkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan ya Irwan. Ya, Ustadz Benri, saya dengan Ustadz Benri bisalah merasakan betapa lelahnya Bunda Elsa ya. Dari awal pernikahan ada yang salah terus, kemudian sudah berpisah, ada lagi yang salah, kemudian punya anak, ada lagi anak yang salah. Dan sementara kita nggak bisa berpisah dengan ibu kita gitu, yang kita secara sadar bahwa tadi Bunda Elsa ceritakan bahwa ibu sudah berkorban banyak gitu ya, karena bapak sakit ibu korban banyak. Mudah-mudahan Allah kan tidak diam ya Bunda Elsa ya, mudah-mudahan Allah memberikan kelimpahan pahala yang banyak buat Bunda Elsa. Saya hanya memberikan beberapa catatan Bunda Elsa. Yang pertama adalah kita sepertinya harus mendefinisikan ulang tingkah atau perilaku dari ibu kita yang menyebalkan itu, dalam tanda petik itu yang mana gitu Bunda Elsa, yang mana yang menyebalkan itu sebenarnya. Kita melihat apa yang dari sisi apa, apakah dari segi berbicara gitu ataukah dari segi bertindak gitu. Nah, menurut hemat saya harus kita ulangi definisi menyebalkan itu apa maksudnya. Yang kedua adalah mungkin agak sedikit ideal nih Bunda Elsa. Ayo kita berdiri dari sisi pandang ibu yuk gitu, kalau dari pandang ibu kita gitu ya. Jadi kita coba melihat dari ibu melihat, nah gitu ya Bunda Elsa ya. Misalnya ibu melihat dengan ibu bertindak seperti itu. Kalau kita misalnya gini Bunda Elsa, kalau Bunda Elsa nih ngelihat persoalan ini, Bunda Elsa naik ke balkon gitu ya, ke balkon. Kalau di balkon itu kan kita bisa melihat ini ya Bunda Elsa ya, persoalan yang utuh sebenarnya gitu, karena kita ngelihatnya ke bawah bisa kita ngelihat gitu. Jadi apa yang kita sebutin balkon view itu. Jadi kita bisa ngelihat, oh ternyata ibu, dari sisi ibu, ternyata ibu itu benar-benar takut kehilangan gitu Bunda Elsa. Takut kehilangan sehingga karena beliau dari ketika bapak sakit, beliau merasa bahwa beliau bekerja keras dan beliau nggak mau kehilangan anaknya, kehilangan cucunya, sehingga mungkin ibu gitu ya, yang kita nggak suka itu dalam mungkin cara ibu gitu. Nah, yuk kita lihat dulu sekarang gitu. Oh, ini rupanya ibu bertingkah laku seperti ini karena memang rasa sayang sangat luar biasa gitu Bunda Elsa. Nah, itu saran saya yang kedua. Yang ketiga adalah ini dengan kebiasaan Ustadz Benri nih, terapi menulis. Nah, itu karena hampir semua para konselor-konselor juga menyarankan dengan terapi menulis ya. Ayo sekarang Bunda Elsa luangkan waktu gitu untuk menuliskan gitu ya, dua kolom gitu ya. Mana kita yang berbeda dengan ibu, mana kita yang sama dengan ibu. Nah, ditulis ya, satu persamaannya Mbak. Kalau perbedaannya sudahlah nggak usah ditulis Bunda Elsa, tapi yang persamaannya gitu. Jangan-jangan sebenarnya persamaan itu banyak gitu ya. Misalnya begini, ya, ada seorang anak yang persamaannya dengan ayahnya itu banyak sebenarnya gitu. Oh, tukang lucu gitu dan lain-lain itu banyak sebenarnya. Tapi selama ini tertutupi karena fokusnya kepada perbedaan. Nah, saya menyarankan, ini nasihat buat diri saya sendiri, ayo kita tulis, jangan-jangan persamaan kita banyak gitu. Kemudian catatan berikutnya adalah mungkin kita bisa menentukan kepada kita berdiskusi dengan apakah adiknya Bunda Elsa atau saudara Bunda Elsa atau kakaknya Bunda Elsa untuk menentukan mana sebenarnya bisa kita maklumi, mana yang kita nggak bisa maklumi dari tindakan ibu, dari perilaku ibu atau dari ucapan-ucapan ibu misalnya gitu ya. Ada yang harus kita maklumi, bisa kita maklumi, ada yang nggak kita bisa maklumi. Nah, yang terakhir setelah yang tadi sampai Ustadz Beri katakan dekatkan diri kepada Allah dan lain-lain, yang terakhir adalah ayo bangun komunikasi dengan ibu, karena semua ini nggak bisa kalau nggak dikomunikasikan. Bagaimana cara mengkomunikasikan dengan ibu? Bunda Elsa yang paling tahu cara berkomunikasi dengan orang tua. Talk less do more salah satunya. Jadi jangan banyak bicara, tapi lebih banyak kita melakukan banyak
limpahkan, penuhi ibu dengan hadiah gitu, mungkin juga akan memudahkan kita dalam berkomunikasi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah jazakallah khair ya tadi Bunda Elsa, mudah-mudahan bisa menjawab. Masih kita lanjutkan diskusi kita, mudah-mudahan ya setiap pertanyaan yang ditajukan dan ini menjadi bahan renungan, karena yang hadir kalaupun tidak bertanya mudah-mudahan itu bisa mewakili dari apa yang dirasakan ya. Jadi sengaja kami tadi mungkin mengharap setiap yang bertanya juga disimak oleh yang lain, karena bisa jadi sangat dibutuhkan atas apa yang dialaminya ya. Kita lanjut ke daerah Kuningan. Ada yang WA saya nih, Ustaz. Kenapa? Kalau yang jomblo boleh kan bertanya gitu kata saya. Ya, jomblo boleh bertanya sih, tapi paling ya kita paling jomblo sebenarnya jomblo banyak kan dikasih jodoh ya, dicariin jodohnya. Nggak boleh. Nggak boleh masih gitu. Iya. Baik ya. Berikutnya kita ke Bunda Eros Rosita di Kuningan. Silakan, Kuningan Jawa Barat nih kayaknya. Ya, bukan Kuningan Patra, Kuningan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali sebetulnya ya yang ingin ditanyakan, tapi ingin memberikan kesempatan kepada yang lain tentunya. Saya ibu dari 8 anak. Sudah single parent, suami sudah almarhum, kemudian menantu baru 1, cucu 4. Tadi banyak sebetulnya kita yang ingin ditanyakan ya. Saya sebetulnya mohon maaf kalau berbeda pendapat gitu ya. Anak saya yang sudah berumah tangga itu sering mengungkapkan tentang luka pengasuhan. Saya sendiri termasuk yang kurang sepakat dalam artian gitu ya. Saya juga mengalami perlakuan yang keras dari orang tua gitu kan, dengan cara yang berbeda dari ayah dan ibu. Namun saya bilang seburuk apapun mereka, ya mereka tetap is the best. Dan kalau orang Sunda tuh ada istilah punten ya Ustadz ya, buruk-buruk papan jati, goreng-goreng dulur sorangan gitu ya. Sejelek-jeleknya seseorang yang itu adalah saudara kita, dia tetap saudara kita gitu kan ya. Apalagi ini orang tua. Nah sehingga itu membuat saya alhamdulillah sekeras apapun yang saya terima gitu ya, itu saya pikir bukan sesuatu yang harus diingat-ingat gitu. Namun justru ini terjadi pada anak-anak gitu kan ya, pada anak-anak. Menurut saya gitu ya, konsep teori pendidikan yang dimiliki oleh almarhum ayahnya anak-anak itu sebetulnya sudah benar ya. Namun barangkali Pak kalau mau pakai istilah luka pengasuhan, beliau ini juga dididik dengan cara keras oleh orang tuanya gitu kan ya, terutama oleh ayahnya, dan itu secara otomatis gitu ya diterapkan ke anak-anak gitu kan, diterapkan ke anak-anak. Kalau saya berpikir gini, aku dulu digituin sama orang tua nggak enak gitu ya, terutama oleh ibu gitu ya, sampai sempet tuh dulu tuh lagi SD tuh pengen kabur dari rumah gitu kan, tapi mikir kalau kabur gimana, nggak jadi gitu, karena kok ibu sendiri kok kayak ibu tiri gitu kan ya, udah mah termakan dengan cerita ibu tiri gitu kan. Iya. Nah maksudnya gini, kalau ayahnya gitu kan ya, mungkin kan beda ya penyikapan orang gitu kan. Itu kena ke anak-anak. Walaupun saya selalu menekankan gitu kan, pendapat Abi itu benar, tapi memang caranya gitu kan, mungkin saya salah juga ya. Saya meminta anak-anak untuk
memahami. Sudahlah, toh kita tahu kebaikannya, kebenaran dari didikannya, dari arahannya gitu ya. Tapi saya sendiri tidak pandai untuk mengobati gitu ya, mengobati anak-anak dari sisi itu. Kami sebetulnya dekat ya, semua anak-anak tuh dengan kita dekat ya. Tapi ternyata di antara mereka ada yang mengungkapkan gitu kan ya, yang paling besar. Nih, aku bukan dendam sih, tapi aku ingat waktu dipukul gitu kan ya. Aku ingat waktu dipukul. Karena aku juga marah gitu kan kalau ingat itu. Nah, yang nomor 2 ya, yang nomor pertama. Yang nomor ini sudah menikah. Dia sebetulnya tadi kalau kata Ayah Irwan itu boleh jadi ada banyak kesamaan. Anak nomor 2 ini banyak kesamaan dengan ayahnya gitu kan ya. Tapi dia kok kayak ada sesuatu yang luka lah gitu ya, luka dengan dengan selalu mengulang-ulang istilah luka pengasuhan. Maksud saya ya, saya bingung dengan pemikiran yang seperti itu gitu ya. Saya sendiri kenapa sih ya berusaha dimaafkan gitu. Mungkin saya terlalu to the point, saya juga nggak tahu bagaimana cara membasuh atau mengobati luka-luka mereka gitu kan ya. Apalagi sekarang udah nggak ada gitu kan ya, udah nggak ada. Saya dalam doa saya, Allah mohon maafkan kami atas kekurangan dan keterbatasan kami dalam mendidik anak-anak gitu ya. Karena sungguh kami tidak tahu, tapi niat kami baik. Bahkan niat baik kami itu sudah terlihat dari nama yang kami berikan gitu ya, yaitu berusaha dialog lah ya, memohon ampun ya. Tapi ya kenyataannya kan mengobati itu nggak mudah ya. Yang ini yang nomor pertama ini ya, dia itu terpukul dengan kehilangan ayahnya, tapi kok sepertinya kok logikanya nggak jalan gitu menurut saya gitu kan ya. Anak tertua tapi waktu ada ayah itu memang anak tertua, anak laki-laki ini tidak mudah meminta uang ke ayahnya gitu ya. Karena ya kalau yang perempuan kan aku butuh ini, dicatat mereka gitu ya, tujuannya ini gitu ya. Tapi kalau ke yang laki-laki itu memang nggak mudah memberi uang. Saya juga menyaksikan. Sehingga ketika sudah tidak ada, ketika minta uang, udah Mi kasih aja, kata adiknya yang perempuan yang nikah. Dulu kan kalau minta uang susah gitu kan ya. Saya dalam kondisi masih juga belum stabil ada gitu. Saya juga takut salah gitu kan ya. Dan ingin berusaha menutupi, kalau toh itu adalah kekurangan gitu, ingin menutupi kekurangan suami gitu kan. Sehingga akhirnya saya mudahkan gitu kan ya, saya mudahkan. Tapi akhirnya gitu ya, dia kuliah terbengkalai walaupun belum di DO. Dia bilang, Umi nggak tahu, kok bisa lama banget sih gitu ya. Umi nggak tahu, tuh terguncang lah gitu kan ya, dengan kepergian Abi itu gitu kan. Tapi kok baliknya enggak ini gitu, kok enggak mandiri gitu ya. Adik-adiknya kan protes. Umi kenapa masih minta uang sama Umi gitu kan. Kan udah tua lah gitu kan. Bahkan yang bungsu aja yang kelas 11 itu berpikir gimana caranya aku bisa punya uang, enggak sering minta sama Umi. Ini gampang banget sih minta uang sama Umi, adik-adiknya protes. Nah saya tuh mikir gitu ya, makanya ketika ada kesempatan ini tuh, aduh ini kesempatan kali ya, saya suka pengen mau nanya sama siapa gitu, saya bingung gitu ya. Kalau secara sosial ya, anak-anak tuh luar biasa alhamdulillah gitu ya. Bahkan saya sering mengingatkan, kalau berbuat sama orang tuh jangan kayak Juragan Bogor, biar tekor asal kesohor gitu. Ya ini juga kita kayaknya ada turunan dari Umi, dari siapa katanya gitu kan ya. Malah ya tapi canda sih, nyalahin gitu, bercanda. Sosial dalam sikap, attitude gitu ya, alhamdulillah
ya tetangga apa juga tidak ada yang komplain, guru-gurunya juga tidak ada yang komplain. Tapi yang saya heran kok nih anak saya yang pertama nih, ini anaknya banyak ya. Tapi saya masalahnya di anak 1, 2, 3 gitu ya. Ini saya yang satu aja dulu nomor 1. Kok dia nggak ada kemandirian gitu ya. Nih ada uang nggak? AA udah nggak punya uang sama sekali. Belum makan dari kemarin misalnya gitu. Kamu nyangkul sih gitu kan. Kenapa minta uang? Bergantung sama Umi tinggal sendiri. Walau alam ya saya juga menyadari mungkin ada kata-kata saya yang tidak seharusnya gitu ya. Tapi ya bagaimana ini, dia katanya terguncang, ya saya juga sama, saya down gitu ya dan kehilangan almarhum itu cukup lama gitu ya. Sampai sekarang juga masih baper gitu kan. Tapi dia kalau laki-laki biasanya dia tuh kalau kata kakeknya, kamu mah nggak pantas sakit karena badannya tinggi besar, terus memang ya kuatlah jarang sakit. Tapi kok lemah gitu. Terus dari pendidikan adiknya udah lulus, di bawahnya udah mau lulus lagi, tapi ini malah terlambat gitu ya. Kenapa kok nggak berpikir, nggak punya pikiran kasihan Umi ya gitu. Terus aku harus bantu Umi ngurusin adik-adik gitu. Ya maksudnya kenapa bisa seperti ini saya nggak tahu, dan ini yang ingin saya tanyakan gitu ya. Kondisi anak yang dari sisi tanggung jawabnya kok jadi kurang gitu kan ya. Padahal tadi sosial attitude itu alhamdulillah ya tidak masalah ya. Terima kasih ya sudah mau mendengar. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bertanya tentang yang lainnya ya. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eros Rosita dari Kuningan. Ya, jazakallah khair berbagi sama kita. Tentu pertanyaan yang ditanyakan ini ya bisa jadi memang banyak hal dialami sebagian besar para orang tua, para ibu bahkan ya tinggal oleh suaminya. Makanya saya merasa bahwa ini luar biasa ya, seorang bunda diamanahkan anak 8 ya, kemudian suami wafat dan masih berusaha untuk menjadi sosok ibu yang luar biasa. Dan saya yakin apa yang bunda lakukan ini ya akan berbalas kepada kebaikan di dunia akhirat ya. Apalagi meneruskan amanah suami setelah suami tiada, itu bagian dari ibadah yang baik ya. Utama adalah bagian dari ketaatan kepada suami setelah suami tiada. Memang salah satu problemnya adalah ketika tadi bunda bercerita tentang luka pengasuhan yang dianggap hal yang malah membuat anak seolah-olah jadi menuntut orang tuanya. Ini memang salah satu problem yang dialami sebagian besar kita ketika belajar tentang ilmu parenting. Saya berapa kali juga mendapatkan pertanyaan ini, karena itu saya sering mengingatkan diri saya dan kita semua. Hakikat belajar parenting memang belajar tentang bagaimana kita menjadi orang tua, terutama tentang luka pengasuhan yang kita sering sampaikan. Sebenarnya warning pertama adalah jangan sampai kita jadi pelaku kan gitu ya. Jangan sampai kita jadi pelaku yang melakukan hal yang sejatinya berbekas kepada sosok, kepada jiwa anak. Sehingga ini yang menjadi warning pertama gitu ya. Tapi ada yang akhirnya mensalah pahami. Jadi ketika belajar parenting yang teringat adalah wah ini bapak saya nih, wah ini mama saya nih, emang kurang ajar gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya masuk kepada perangkap setan untuk yang tadi bunda sampaikan, malah kok jadinya malah kurang ajar, malah jadinya berbuat buruk. Karena itu memang hal yang harusnya tidak boleh terjadi. Tapi kita harus memahami bahwa secara manusiawi ada beberapa hal yang memang memicu orang itu akhirnya bersikap yang di luar dari kewajaran. Ini terutama tadi sejatinya kita mendapatkan sebuah informasi penting pertama ketika Anda mengungkapkan ini, bahwa sejatinya ada hal yang memang harus kita bereskan. Karena gini, ada luka yang tadi Ayah bilang luka lebam tapi nggak diakui dan akhirnya terus menjalar bahkan nanti kepada anak.
Jadi kita ketika anak bilang luka harusnya jangan ditolak dulu kalau menurut saya. Terima dulu. Dan karena pasti yang paling penting gini, tidak ada satupun di antara kita sama. Saya sepakat sama Bunda, nggak ada orang tua yang jahat, nggak ada. Bunda dan ayah atau Umi, Abi yang dulu mengasuh itu sejatinya kan dua hal yang kita lakukan. Satu, kita nggak punya modal yang cukup dengan ilmu yang benar sehingga kita hanya meniru saja. Ya bapak saya begini, saya begini, bu saya begini, begitu ya kita tahu. Yang kedua adalah ya kita dalam hal ini ya tidak memiliki modal untuk belajar bagaimana sih membahasakan cinta dan ilmu yang benar karena kita nggak punya source sumber seperti like-nya sekarang. Sudah ada kelas online, sudah ada buku, dulu nggak ada. Insting kita yang kita lakukan ini bentuk cinta. Nah ini yang tidak dipahami oleh sebagian anak-anak sehingga anak-anak menerjemahkannya kok begini sih, kok begitu. Tapi ketika dia menyebutkan aku terluka, memang yang paling penting adalah terima dulu. Terima, memang ini sebagai hal yang tidak mengenakan. Pastinya seolah-olah bahwa ini akan mengungkit-ungkit bahkan menyalahkan Abi dan nya atau mungkin bahkan Uminya. Terima dan kita lihat kita ajak diskusi dulu. Kenapa? Supaya dia merasa bahwa dia ini ketika menyadari ini dia juga tidak membawa terlalu lama karena luka yang lebam yang diperolehnya dan kita sudah tolak itu akan terus ya dirasakan, bahkan yang kalau dia tidak tersalurkan kepada orang tuanya, dia akan salurkan nanti ketika dia berumah tangga kepada pasangannya, nanti juga kepada anaknya gitu. Maka ketika dia merasakan itu, mendingan kita tawarkan, terus gimana? Apakah masih merasa kesel sama Abi gitu? Apakah iya habis gini-gini, dengarkan saja dulu karena itu beberapa psikolog menyebutkan ada beberapa respon yang sifatnya reaktif yang sejatinya adalah akibat dari emosi freeze yang membeku pada saat dia mengalami luka pertama yang akhirnya itu akan dia lakukan pada saat terjadinya masalah. Maka ini juga poin penting yang harus dipahami oleh sebagian besar oleh orang tua gitu. Jadi ketika dia mulai bercerita sebenarnya dia sedang mengalirkan perasaan-perasaan yang membengku selama ini sehingga nanti tidak berimbas pada saat dia nanti lahir, pada saat dia nanti berumah tangga atau saat dia berumah tangga, pada saat dia punya anak maksudnya. Nah yang poin inilah yang mengapa dalam Quran surah Al-Baqarah 151 Allah ajarkan Nabi bagaimana mentreatment ya dalam hal ini kepada umatnya. Kan Allah berfirman kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ada 3 tahapan di sini ya Rasulullah yang lakukan. Satu, membacakan ayat Allah kepada audiensnya. Yang dimaksudkan membacakan ayat ini bukan meruqyah. Sebagian ulama mengatakan membacakan ini bagian dalam rangka menimbulkan yang namanya awareness ya, karena Rasul membacakan ayat-ayat yang telinga para sahabat familiar. Alif lam mim, ini kan bagian dari kaum kita nih, huruf-hurufnya huruf-huruf kita gitu. Jadi awareness. Yang kedua, membersihkan jiwa. Makanya para sahabat jiwa yang kotor itu dikeluarkan dulu ya dari apa yang dipendam ya, mereka dikeluarkan barulah diajarkan. Makanya mengajarkan sesuatu sementara emosi masih keruh seringkali berujung kepada hal tidak efektif. Termasuk tadi ketika ada anak yang merasakan kehilangan ayahnya, itu terima dulu. Terima sampai dia keluar dulu semuanya. Jadilah pendengar yang baik sebelum dia, karena khawatir keburu kita potong dia terpendam lagi perasaan itu. Bunda Eros bisa lakukan dengarkan dulu. Ya, memang yang menjadi masalah kalau kita dalam ini sebagai bunda nggak siap ya. Itulah mengapa mungkin bunda juga harus jujur kepada diri. Kalau memang nggak siap, Bunda Eros juga bisa memberi ruang waktu untuk Bunda Eros untuk misalnya mengizinkan diri untuk mengenali yang saya rasakan, sedih. Bahkan kalau perlu Bunda Eros bisa minta tolong kepada orang untuk mendengarkan apa yang Bunda Eros rasakan ini. Tapi ketika Bunda Eros sudah siap, Bunda Eros lakukan itu treatment kepada anak-anaknya sehingga ini menjadi hal yang membuat anak-anak merasa diterima. Nah, paling penting semua itu nanti kita diajak diskusi, terutama anak-anak yang merasakan itu. Apakah terus ingin membawa luka ini atau ingin sembuhkan? Caranya gimana? Kalau misalnya mudah nggak memaafkan, ya mau nggak memaafkan? Gitu aja dulu. Setelah mereka ini mau nggak maafkan. Misalnya apa yang bisa dilakukan untuk maafkan dan sebagainya. Nah, paling penting kalau yang terkait dengan pertanyaan nomor 2 itu tentang anak yang kita lihat kok anak pertama ya, tapi tidak bisa diandalkan. Ya memang kita tahu bahwa tidak semua
anak itu yang kita anggap dengan label 1, 2, 3 itu dianggap seolah-olah bisa sepenuh hati atau menjalankan perannya secara maksimal. Satu, karena ada kebutuhan dasar yang mungkin ada yang dilupakan. Saya katakan lupakan karena kesibukan memiliki anak kadang-kadang membuat hak-hak anak pertama itu terabaikan. Nah ini lazim kadang tanpa sadar lakukan sebagai orang tua. Saya pun bisa jadi melakukan itu. Misalnya karena ada adik-adiknya kita lupa bahwa wah di umur ini harusnya dia sudah dapat treatment tapi ayahnya nggak hadir gitu. Nah itu juga karena kan kalau kita lihat tubuh kembang anak apalagi anak laki-laki ringkasnya 0 sampai 7-nya dia harus full mendapatkan kasih sayang dari ibunya, tender love. 7 sampai 15 dia dapat namanya kasih sayang dan perlakuan dari ayahnya, itu tough love. Tough love itu ayah intens berinteraksi dengannya. Dengan cara apa? Membuat anak itu belajar bagaimana sih jadi laki-laki. Nah mungkin yang kita lihat loss di umur ini, oh iya ya kayak ini anak pertama nih ayahnya nggak sempet nih misalnya mendampinginya. Kita lihat harus akui mungkin ayahnya juga sibuk kayak apa, dia nggak dapat figur ayah di sini sehingga kok nggak jantan banget sebagai laki-laki. Maka kita harus akui bagaimana caranya ya kita terima dulu dan kita bisa mentreatment kelaki-lakian dia itu dengan cara apa? Satu, kalau dia merasa terbebani maka yang harus kita hindari adalah terbebani ini bisa jadi dia tidak bisa angkat karena ada nyawa yang redup. Laki-laki itu punya nyawa bunda, nyawanya namanya pride, harga diri. Kalau pride-nya dia itu selama ini terkubur karena beban dengan lecehan, masa anak laki-laki begitu, masa anak pertama gitu, adik kamu aja bisa, makin terpuruk dia. Maka jangan treatmentnya seperti itu. Treatmentnya adalah sesuatu yang dia merasa berharga. Misalnya satu A atau akang atau apapun bilang A makasih ya A bersabar gitu ya, misalnya hal-hal positif aja bahwa dia merasa diri berharga. Kemudian apa nih yang bisa lakukan gitu. Paling penting kalau dia merasa ada kesulitan yang dia rasa tidak bisa lakukan, kita bisa berikan treatment dengan cara apa? Treatmentnya adalah dengan melibatkan dia di komunitas yang bisa menstimulasi potensi-potensi dia. Karena dia bisa jadi tidak dapat mentor sejak umur 07 sampai 15, maka kita bisa minta orang yang terdekat yang dia rasa sesuai dengan potensi dia untuk mengasah fitrahnya atau mengasah pride-nya ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Irwan. Ya, Bunda Rosita. Saya dan Ustaz Bendy juga setuju kalau bicara soal pengasuhan yang didapatkan dari bapak dan ibu kita memang nggak perlu disalah-salahkan Bunda. Jadi kita bukan menyalah-nyalahkan sebenarnya. Kita tadi ada proses memaafkan, meminta doakan dan lain-lain. Yang kita lakukan adalah bagaimana urusan kita ke depan. Karena sebahagian besar para ahli mengatakan kalau kita menjadi korban, kemungkinan besar kita menjadi pelaku buat anak-anak itu sangat besar, gitu, sangat memungkinkan. Gitu. Kalau dulu dia pernah dipukul, dia pernah mengalami trauma, nggak terselesaikan persoalan ini, bisa jadi itulah yang muncul nanti yang kita sebut dengan inner child itu yang kita lakukan kepada anak-anak. Nah itu yang pertama. Jadi sekedar mengklarifikasi saja Bunda Rosita. Yang kedua adalah saya tertarik sekali dengan anak sulung ini yang tadi Bunda cerita gitu, bahwa sebenarnya begitu sulit bagi dia ya untuk dia harus menjadi bapak dalam terbetik untuk 7 orang adiknya gitu. Sementara gitu, yang saya khawatirnya adalah dia tidak mendapatkan treatment ini. Contoh misalnya dia susah untuk bertanggung jawab, bisa jadi kita lupa atau abai gitu ketika di umur tadi yang Ustaz Bini sampaikan, umur 7, 14, sampai 15 tahun, lupa mensimulasikan tanggung jawab ini secara optimal kepada anak sulung ini. Sehingga ketika dia sudah menjadi anak sulung dan kemudian Allah takdirkan bapaknya nggak ada, beban itu semakin berat sebenarnya kepada anak sulung ini. Nah, saya mengusulkan gini Bunda. Yang pertama adalah bagaimana kita mengajarkan kepada anak sulung ini, mungkin Bunda bisa menyampaikan tanggung jawab itu sebenarnya apa. Karena banyak sekali Bunda, anak-anak yang sudah bahkan di atas umur 25
26 tahun itu dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab, bisa jadi dia sendiri nggak tahu sebenarnya mengerti apa tanggung jawab itu sebenarnya. Seberapa dampaknya bagi seseorang yang tidak bertanggung jawab gitu. Seberapa akibatnya bagi seseorang yang kemudian di bawah dia itu ada adik-adiknya atau ada istrinya atau ada orang yang harus dia tanggung jawabi, itu dampaknya kepada orang-orang itu. Nah, kalau begitu menurut saya adalah mungkin ajaklah anak ini untuk berpikir agak lebih kritis gitu tentang niat kita adalah mengajarkan tentang tanggung jawab pada anak kita. Yang kedua, kalau proses yang pertama sudah kita lakukan, Bunda Eros Rosita mungkin agak sedikit ekstra bekerja lagi gitu, tapi nggak apa-apa, kita menyelamatkan anak sulung ini berarti kita menyelamatkan tujuan. Nah, yang kedua langkahnya adalah mau tidak mau kita memang harus mendampingi untuk mempraktekkan tanggung jawab itu apa gitu kepada anak kita yang nomor sulung tadi itu. Nah, yang terakhir adalah memang memberikan apresiasi yang tadi sudah sampaikan Ustaz Bendy, sangat, karena anak-anak ini sangat betul-betul membutuhkan apresiasi itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah ya, jazakallah khair ya Irwan. Hai Bunda, tanpa terasa Masya Allah ya sudah pukul 9 dan sepertinya memang waktu kita untuk sharing atau diskusi tanya jawab ini tidak mungkin kita lanjutkan karena sudah larut malam. Sebagian teman-teman di Papua yang hadir juga mungkin sudah tidur ya, sudah pukul 11 malam dan mereka juga butuh istirahat. Tapi ini mudah-mudahan kita akan menjadikan ini sebagai program rutin yang untuk mendiskusi tentang hal ini. Dan beberapa hal yang tadi ditanyakan terkait pendidikan itu sejatinya sudah kami rangkum dalam sebuah kelas online yang ayah bunda bisa belajar langsung secara mandiri, bahkan bagusnya bisa bersama pasangan ya, karena aksesnya bisa dimiliki sama-sama. Dan kami diberi kabar bahwa untuk malam ini saja sampai besok ada diskon khusus yang menghadiri malam ini sesi tanya jawabnya. Ini kesempatan yang bisa diambil, yaitu dengan cara mengklik di bagian pendaftaran untuk dengan kode family pakai ya, kalau ingin mendapatkan yang namanya diskon yang bisa dipelajari. Dan ingat, ini bisa juga dipelajari bersama pasangan. Seni mendidik anak laki-laki adalah cara kita mengenal apa sih treatment mendidik anak laki-laki 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 19 sampai tahun ke atas. Jadi dari jenjang usia, termasuk bagaimana juga membuat roadmap pengasuhan. Begitu juga dengan mendidik anak perempuan. Kita tahu 0 sampai 7-nya bagaimana, 7 sampai 15 tahun ke atas. Dan yang paling penting, akumulasi dari dua hal itu kita wujudkan dalam bentuk komunikasi yang pengasuhan anak yang patut bagi mereka. Dan itu kita pelajari bukan hanya sekedar bagaimana laki-laki perempuan, tapi juga bagaimana tabiat mereka yang harus kita pelajari, bagaimana juga psikologinya laki-laki perempuan, bagaimana juga berdasarkan ilmu tumbuh kembangnya bagaimana. Nah, itu ada di kelas komunikasi anak yang rutin kita adakan setiap bulan, sesi diskusi tanya jawab yang ada di grup Telegramnya. Jadi silakan mau pilih mau kelas mana, bahkan mau semuanya juga boleh ya, sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi kami mohon maaf karena waktunya, kami akan lanjutkan lagi insya Allah di pertemuan pekan depan ya, jika ada. Terus dan boleh mengundang atau siapapun untuk gabung di Telegram itu. Jadi kalau dirasa bermanfaat silakan acara ini bisa disampaikan. Dan yang paling penting juga buku yang sudah terbit Fatherman, mulai dari buku Fatherman 1 itu ada di website, dan ada yaitu menulis bagaimana mengasuh anak khususnya 0 sampai 7 tahun. Sekali lagi, Ayah Bunda melakukan Allah, itu saja yang menjadi hari ini jawaban yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, waktu yang terbatas, karena memang ini kita niatkan setiap pekan kita akan menyapa lewat secara eksklusif lewat channel Zoom. Kita akan tutup, dan sekali lagi manfaatkan ya sesi diskonnya sampai besok ya, dan itu bisa bermanfaat buat kita semua. Irwan, ada yang disampaikan? Ini aja. Ya, mudah-mudahan ini
kata Kang Dewa, mudah-mudahan Bapak dan Ibu mengingatkan bahwa malam malam Minggu itu ada sesuatu yang istimewa di Father Mind. Jadi kalau ada malam Minggu tolong dicatat di agendanya. Itu ayah bunda, mudah-mudahan bisa catat, sampaikan ke teman-teman yang lain. Ini cara bermalam Minggu yang lebih ini. Ya, itu berarti para jomblo senang banget. Senang banget. Para jomblo, ini malam Minggu yang efektif, nggak sendirian. Betul. Ya, baik, kita tutup dengan qafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu lagi insyaallah pekan depan. Ya, tunggu pengumuman kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.